'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay, stay. Yeah. Roll me up, tie me down, 'cause I don't wanna leave your side. I swear you never know. Halo, kembali lagi di channel YouTube aku Nitabi94. Oke guys, kalian jangan skip video ini karena video kali ini adalah informasi atau info di mana perkembangan atau perubahan wajah aku setelah aku dermapen. Nah, ini dia adalah di minggu terakhir setelah memasuki 3 minggu aku dermapen. Untuk bekas-bekas jerawatnya udah nggak hitam ya, dan di sini tuh sempat ada flek udah nggak ada lagi. Nah, untuk jerawat yang besar-besar meradang juga udah nggak ada, dan ini tuh masih proses penyembuhan karena aku sempat terjadi peradangan di area sini, dan ada ini seperti yang kalian lihat masih ada kayak merah, tapi itu bukan jerawat, dia cuman kayak merah gitu aja. Oke deh, jadi hari ini aku mau membahas tentang dermapen yang aku lakukan sendiri untuk aku ya. Nah, proses yang aku lakukan lumayan, menurut aku pribadi lumayan berhasil banget dibandingkan 1 tahun lalu waktu aku treatment di dokter ya. Dermapen kali ini menurut aku berhasil karena hampir seluruh bekas-bekas jerawat itu musnah ya guys. Nah, jadi di sini aku mau jelasin ke kalian dulu ya, apa hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya hasilnya itu benar-benar memuaskan. Yang pertama adalah pemilihan dari serum yang memang disesuaikan dengan kondisi kulit kalian. Dan sesudah kalian treatment, perawatan apa yang harus kalian lakukan dan produk apa yang harus kalian lakukan ya, yang harus kalian pakai. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh memang udah ada serum dan krim yang memang udah aku siapkan. Jadi untuk pertama kita treatment itu yang kita gunakan adalah serumnya. Nah, setelah proses treatment selesai, kita perawatannya itu pakai serum terus pakai krim. Nah, biasanya aku menggunakan krim yang mengandung kolagen ya, supaya karena manfaat dari kolagen ini kan memperbaiki sel-sel kulit kita ya. Jadi lebih sering aku yang membeli produk yang ada kandungan kolagennya gitu ya. Nah, banyak banget yang bertanya, Kak, kalau misalnya kita dermapen ini apalagi kalau misalnya dia kulitnya itu susah sembuh atau sensitif, apakah bisa pakai dermapen? Bisa ya guys. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalian harus menyediakan bahan atau produk yang mau kalian gunakan itu sesuai dengan kondisi kulit kalian. Makanya perlu banget konsultasi untuk mengetahui kondisi kulit kita ya guys. Jadi nggak boleh sembarangan juga ya kan. Terus efek samping dari dermapen itu sendiri adalah terjadi kemerahan, terjadi bengkak, terjadi kayak terjadi peradangan, bintik-bintik yang ada nanahnya, itu hal wajar ya. Jadi kalau misalnya kalian setelah treatment itu ada pada kalian nggak perlu panik, kalian tinggal pakai produk untuk menyembuhkannya ya. Jadi biasanya kalau kita treatment di klinik semuanya udah disediakan, biasanya udah dikasih ya, itu ada resep untuk kalian pakai setelah kalian dermapen. Tapi kalau aku pribadi, yang biasa aku lakukan ke pasienku adalah di step terakhirnya itu aku menggunakan alkohol 70% untuk membersihkan wajah dia. Jadi aku nggak menggunakan masker ya guys. Jadi dari sekian pasienku, bahkan pasien yang udah sensitif sekalipun wajahnya, kalau misalnya aku kasih di step terakhir itu alkohol, wajahnya nggak terjadi meradang ya. Malah aku buktikan sendiri juga sama aku pribadi, kenapa aku masih ada merah-merah di sini. Ini tuh bekas peradangannya ada tuh, timbul 1-2 bintik-bintik yang bernanah itu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke situ, aku mau tunjukin dulu ke kalian wajah aku sebelum aku dermapen. Ini dia, ada videonya, kalian
Aku mencintaimu setulus hati. Nah, kalian udah lihat sendiri ya guys, gimana kondisi wajah aku sebelum aku dermapen, dan kalian bandingin aja sekarang guys. Jadi jauh lebih bersih, jauh lebih cerah wajahnya. Ini aku sama sekali nggak edit ya guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh masih jerawatnya masih nampak banget ya guys. Nah, jadi treatment yang aku lakukan ini bener-bener sesuai dengan kondisi kulit aku ya. Jadi produk yang aku gunakan itu memang udah aku sesuaikan dengan kondisi wajah aku. Karena sebelum aku treatment ini, aku konsul dulu ke dokter aku. Jadi cerita kenapa bisa terjadi wajah aku separah itu karena aku sempat melakukan filling di sebuah klinik. Filling ini adalah pengaplikasian sebuah zat kimia ke wajah kita ya, supaya wajah kita itu sel-sel kulit matinya terangkat. Biasanya prosesnya itu ada pengelupasan. Nah, jadi aku waktu itu aku nggak tahu apa sebabnya, tapi setelah aku feeling 2 minggu kemudian muka aku jerawatan parah guys. Padahal sebelumnya aku sama sekali nggak ada yang namanya jerawat sebesar-besar itu. Kalaupun jerawat ada, paling kayak ini aja, kan kalian bisa lihat sendiri di jidat nih ya, paling seperti ini aja satu gitu, atau kadang kayak di dagu satu gitu kan. Tapi kok ini malah aneh gitu loh, malah semua wajahku itu penuh dengan brutusan, penuh dengan jerawat besar-besar gitu. Jadi aku coba itu konsul ke dokter aku kan. Jadi dokter aku bilang kemungkinan skin barrier aku tuh rusak pada saat aku di feeling ya guys. Jadi aku mau kasih tau kalian bahwa apa yang terlihat bagus sama orang lain belum tentu bagus buat kita ya. Nah itu dia, jadi saking frustasinya aku memberanikan diri untuk dermapen diriku sendiri ya guys. Nah, dan yang aku rasakan adalah keberhasilannya luar biasa banget. Enggak, itu di luar gimana ya, di luar pemikiran aku ya. Jadi aku tuh memang punya wajah, kalau Bopeng enggak, tapi bekas jerawat tuh banyak banget ya kan. Nah ini aku tunjukin ke kalian lagi gimana jerawat aku tuh banyak banget gara-gara feeling itu mungkin video aja. Kalau ini bisa kalian lihat foto-fotonya deh ya, supaya kalian bisa bandingin dengan wajah aku yang sekarang. Nah setelah kalian lihat foto itu, kalian udah bisa membandingkan kan. Nah jadi itulah hal yang membuat aku untuk memutuskan melakukan treatment dermapen. Oke? Nah aku mau langsung bahas hari pertama. Setelah 8 jam kita tuh nggak boleh cuci wajah pakai sabun. Jadi kita cuci wajahnya itu pakai air aja, air biasa. Nah setelah itu kita aplikasikan sunscreen, serumnya, dan juga krimnya kalau memang kalian punya krimnya ya. Dan jangan memakai krim malam kalian dulu selama proses penyembuhan, selama biasanya maksimalnya 7 hari gitu ya guys. Nah jadi aku di hari pertama setelah 8 jam masih ada, setelah treatment ya, nanti kalian lihat ada tuh fotonya, nanti aku masukin. Di foto itu adalah dimana aku baru selesai treatment. Ini dia fotonya ya. Nah itu tadi ada fotonya dimana aku selesai treatment, masih ada darahnya. Terus di situ adalah kesalahanku ya. Aku enggak membersihkan dia menggunakan alkohol, jadinya terjadilah peradangan itu. Jadi ya guys, aku tuh pas proses ini ada terjadi peradangan di hari kedua. Nah sebelum aku membahas di hari kedua itu, aku mau tunjukin kalian setelah 24 jam wajah aku seperti ini kondisinya. Dia masih memerah, tapi udah mulai kayak lebam-lebam gitu ya guys. Ini dia fotonya, kalian lihat sendiri.
Nah, setelah masuk 1 hari, aku sudah cuci muka, udah juga berani pakai sabun. Nah, ini dia aku udah fotoin juga di hari kedua itu terjadi peradangan di mana ini kalian bisa lihat sendiri, ini satu, ini ada satu lagi. Ini tuh merah, memang dia nggak hitam sih, tapi merah bekas dari peradangannya itu ya guys. Dan kalau menurut aku minusnya pada saat aku treatment ini adalah peradangannya itu ya guys. Aku bener-bener kayak ngerasa aku pengen ngilangin jerawat kok malah peradangannya ada jerawat lagi gitu ya. Tapi itu sebuah kesalahan aku sendiri sih, dimana waktu itu aku treatmentnya memang dalam kondisi masih ada jerawatnya satu, dan juga di step terakhirnya itu aku nggak membersihkannya menggunakan alkohol ya. Jadi terjadi deh peradangan itu, walaupun memang tidak meninggalkan bekas hitam tapi merah doang, ini cuman kayak merah aja gitu ya. Dan ini foto dimana aku udah memasuki hari kedua, dia udah mulai makin menghitam tapi udah ada kayak merah-merah bercak-bercak peradangannya ya. Oke, ini hari kedua udah mulai menghitam ya guys, dan di sini tuh kayak ada tumbuh 1 biji jerawat kecil, itu biasa ya. Oke. Buat kalian yang mau ngilangin bopeng, bekas jerawat yang udah susah banget hilang, kalian bisa langsung treatment ini guys, jamin berhasil karena suami aku udah pakai ini ya guys. Nah, sudah kalian lihat kan di hari kedua. Nah, di hari ketiga itu peradangannya makin terlihat banget guys. Tapi wajahnya sudah mulai menghitam, dia sudah mulai kayak terjadi retak-retak gitu ya, kayak kulit yang keriput-keriput, kerak-kerak gitu, kayak udah mau ngelupas di hari ketiga itu. Tapi aku berharap sih waktu itu cepet ya pengelupasannya, tapi sama aku pengelupasannya itu hampir kayak ke 4 harian gitu. Dan ini dia foto dimana hari ketiga dan hari keempat, kalian bisa lihat sendiri. Ketiga udah mulai melupas nih. Oke, kalau proses gini jangan dikopein, jangan diapa-apain guys. Ini hasil dari hari ke-4, udah ngelupas semua sebelah kanan dan sama sekali nggak ninggalin bekas hitam ya guys. Jadi dia cuman kayak merah karena di sini tuh kemarin ada jerawat yang beradang-radang banyak. Jadi itu yang aku treatment, dan ini tuh jerawatnya udah mati. Jadi bekas-bekasnya yang hitam-hitam udah nggak ada lagi. Ini kita tinggal nunggu kulit yang di treatment itu kembali ke warna semula ya. Aduh, bagus banget guys. Nah, setelah di hari keempat, pengelupasannya udah sempurna banget, udah lepas semuanya kerak-keraknya. Tapi peradangannya itulah yang belum sembuh, dan aku masih ada problem untuk menyembuhkan peradangannya. Tapi nggak perlu khawatir sih guys, aku menyembuhkan peradangannya itu pakai acne gel ya. Jadi aku totol-totol, dan sekarang udah mati jerawatnya, tapi tinggal kayak bekas merahnya aja. Nah, jadi untuk kalian ya, aku mau kasih tahu supaya keberhasilan dari treatment kalian itu bagus nantinya. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar produknya itu sesuai dengan kondisi kulit kalian. Terus semua yang kalian pakai itu harus benar-benar steril. Dan yang terakhir itu adalah kalian harus membersihkan wajah kalian menggunakan alkohol ya, bagi yang mau, kalau misalnya kalian pengen mencegah peradangan ini. Terus pada saat kalian mau treatment, jangan ada sama sekali jerawat yang sedang meradang, mau itu kecil, mau itu cuman kayak di sini atau di sininya gitu, pokoknya jangan ada yang meradang. Dan kalian nggak boleh melakukan treatment ini dalam waktu posisi kalian datang bulan, karena biasanya di situ kondisi kita lagi sensitif ya guys. Nah, untuk step perawatannya itu kalian tetap harus menggunakan sunscreen. Oke, jadi di sini penggunaan sunscreen ini sangat penting. Aku banyak baca-baca di YouTube komentar-komentar kenapa setelah dermapen itu terjadi
bekas luka yang menghitam. Mungkin kamu skip yang namanya sunscreen. Jadi untuk mencegah hitam setelah penyembuhan, kamu harus rajin pakai sunscreen. Jadi di hari setelah cuci muka di 8 jam itu, kamu harus sudah menggunakan sunscreen ya guys. Dan melakukan treatment ini jangan dari pagi hari, tapi kalian treatment itu contohnya dari sore hari aja, supaya malamnya kalian bisa istirahat, nggak keluar dari kena matahari dulu, karena kondisi kulit yang seperti ini sangat rentan terkena matahari, dan disitulah nanti bisa terjadi flek hitam ya. Biasanya banyak juga orang-orang yang komen ya kan, Kak, kalau misalnya bukan kalau misalnya dia pernah treatment flek hitam pakai dermapen, tapi yang terjadi adalah fleknya melebar. Nah itu tadi ya guys, seperti yang aku bilang, selama proses 7 hari itu kalian harus benar-benar memperhatikan perawatannya, seperti pemakaian serumnya, pemakaian krimnya, dan pemakaian sunscreennya itu nggak boleh di skip ya. Nah setelah udah sembuh baru kalian bisa entah mengurangin krim, entah mengurangin serumnya, tapi untuk sunscreennya jangan di skip ya guys. Jadi untuk semua pasien aku nggak pernah sih terjadi ada yang hitam ataupun setelah sembuh terjadi hitam, nggak pernah. Dan bahkan aku treatment suamiku sendiri pun dia nggak ada terjadi hitam, dan aku sendiri pun tidak ada yang namanya terjadi hitam ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, nggak ada terjadi hitam di bekasnya. Jadi tipsnya itu adalah setelah selesai semua treatment, kalian harus rajin memakai sunscreen. Oke deh, dan kalau untuk video terakhir dari hasilnya, dan ini dia sudah hasilnya ya guys. Jadi yang tadi aku udah review kasih tahu kalian itu adalah kondisi aku di mana hari pertama, kedua, ketiga, dan setelah pengelupasan. Dan ini dia hasilnya ya. Oke deh, buat kalian yang pengen tahu tentang dermapen, kalian bisa komen, dan jangan lupa ya guys, kalian subscribe dulu supaya aku setiap kali aku ada pasien dermapen, aku bakalan upload ke kalian ya. Dan pastinya kalian jangan lupa untuk like, share, dan supaya ini channel aku ini cepet naiknya ya guys. Oke deh, terima kasih udah menonton dari penjelasan aku, apa yang kurang, apa yang menurut kalian nggak sesuai dengan kalian, di skip aja ya guys, karena ini adalah menurut aku pribadi. Thank you.